Astris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1386. Fabian sangat marah ketika dia menendang sofa kayu di sisinya. Sofa yang berat dan kokoh itu tidak bergeming. Namun, wajah Fabian memerah sebelum gelap. Jari-jari kakinya membentur kayu keras. Siapapun akan tahu bagaimana rasanya. Fabian sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa berbicara. Ketika Morrison melihat ini, dia menggelengkan kepalanya. Dia tahu Fabian pasti berada di ambang kehancuran emosional. Jadi, dia berbicara untuk Fabian, lepaskan posisi yang tidak penting. Salah satu bawahan berkata dengan hati-hati, "Tuan Morrison, kami sudah melepaskan 3 posisi berturut-turut kemarin, jadi kami hanya memegang posisi yang lebih besar sekarang. Mulai lepaskan yang memiliki dana investasi paling sedikit." Morrison menjawab dengan tidak sabar. Semakin banyak posisi yang kita pegang, semakin banyak dana yang kita perlukan untuk menutupi dan semakin banyak tekanan yang akan kita hadapi. Jika kita menghabiskan semuanya, bagaimana kita akan membuat comeback di masa depan? Sekelompok pedagang saham elit tidak berani berbicara ketika mereka memandang Fabian. Fabian adalah bos mereka, jadi jika dia tidak mengatakan apa-apa, bagaimana mereka berani melakukan sesuatu? Ketika Morrison memperhatikan ini, dia sedikit mengernyit saat sedikit ketidaksenangan melintas di matanya. "Atticus, kita harus membuat keputusan sekarang," kata-kata Morrison memaksa Fabian untuk menahan rasa sakit di jari kakinya dan kemarahan di hatinya. "Maka lakukanlah. Lupakan 7 posisi dengan jumlah dana yang diinvestasikan paling sedikit," kata Fabian tanpa daya. Pernyataannya dipenuhi dengan penghinaan dan ketidakpuasan. Semua orang di sekitarnya menundukkan kepala mereka ke arah Fabian sejak Fabian menyelesaikan pendidikannya dan memasuki masyarakat. Kapan orang lain pernah memaksakan kepalanya dan membuatnya menderita keluhan sebelum ini? Orang ini bahkan seorang daratan yang berasal dari keluarga biasa. Fabian tidak tahan sama sekali. Namun, berita yang akan dia terima akan segera membuatnya hancur. "Bapak Atticus, rencana untuk menargetkan Advent Entertainment Group tidak berjalan dengan baik." Konrad kembali ke dalam dan melapor ke Fabian tanpa ekspresi di wajahnya. Sebagai asisten Fabian, meskipun Konrad tidak memegang posisi penting di Empire Med, semua orang tahu Konrad adalah salah satu anjing Fabian. Oleh karena itu, Konrad ditugaskan untuk mengkoordinasikan dan memimpin semua orang di Empire Med dalam menargetkan Advent Entertainment. Wajah Fabian berubah dingin ketika dia mendengar ini. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Bagaimana bisa? Jasper tidak berada di Harbor City, dan bahkan jika dia ada, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan Empire Med. Bagaimana mungkin ada halangan terhadap fakta yang tidak dapat diubah ini? Apakah hukum melakukan sesuatu? Selain hukum yang membantu Jasper, Fabian tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa pertarungan antara dua kekuatan yang sangat tidak proporsional ini menjadi salah." Konrad menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka tidak melakukan apa-apa. Namun, Advent Entertainment membuat beberapa perubahan strategis. Mereka akan menyerah pada semua kontrak yang dihentikan dan mereka tidak menuntut secara mendesak tentang hal itu. Juga, mereka tiba-tiba menandatangani serangkaian kontrak tentang pengesahan, bioskop, distribusi, pemutaran film, dan iklan dengan beberapa perusahaan dari daratan hari ini." Konrad berhenti setelah mengatakan itu. Ketika dia melihat ekspresi Fabian menjadi stagnan, dia melanjutkan, "Mereka ingin meninggalkan pasar di Harbor City dan pindah ke daratan. Bapak Atticus, maafkan keterus-terangan saya. Selama ini Jasper memfokuskan bisnis hiburannya di daratan. Anda dapat melihat ini ketika dia membeli dan merestrukturisasi Advent Entertainment Group sebelum juga membeli Easy Media dari Swallow Capital. Saya pikir pemaksaan kami kali ini mungkin bermain tepat di tangan Jasper.
Dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk menghapus semua ide yang tersisa untuk tinggal di Harbor City yang sebelumnya dipegang oleh manajemen dan artis dari Advent Entertainment Group. Dengan cara ini, mereka akan dipaksa untuk berubah pikiran dan mulai fokus pada daratan. Jika bukan karena kami, dia perlu meyakinkan manajemen dan artis untuk meninggalkan Harbor City, tapi sekarang, saya pikir dia mungkin akan berterima kasih kepada kami. Menghancurkan. Cangkir kopi mahal terlempar ke lantai, hancur berkeping-keping. Potongan porselen dan kopi beterbangan kemana-mana. Aroma kopi yang kuat tercium di seluruh ruangan saat secangkir kopi luwak yang seharga setidaknya $50 AS ini hilang begitu saja. Tidak ada yang tahu berapa kali Fabian kehilangan ketenangannya. Aku tidak mengharapkan ini sama sekali. Ketika kami menargetkan konglomerat Jasper saat itu, saya pikir dia tidak istimewa. Saya pikir dia hanya pandai memecahkan masalah. Namun, dia mulai menarik kembali jaringnya sekarang. Hahaha, anak ini membuatku menderita beberapa luka serius sebelumnya. Bagus. Baik sekali. Konrad berbicara dengan pelan, seolah tidak melihat wajah Fabian yang berangsur-angsur berubah menjadi sinis dan maniak. Atticus, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita terus maju atau menyerah? Semua orang menunggumu. Lanjutkan, tentu saja. Mengapa kita harus menyerah? Kata Fabian sinis. Jadi bagaimana jika Jasper mengalihkan bisnis hiburannya dari Harbor City ke daratan? Advent Entertainment Group masih berakar di Harbor City. Bisnis dan sumber daya para seniman semuanya terkonsentrasi di Harbor City. Bisakah dia memindahkan seluruh Advent Entertainment hanya dalam satu malam? Bahkan jika dia memindahkan bisnisnya, bisakah dia memindahkan sumber daya yang dia miliki di Harbor City? Tatapan Fabian jahat. Bab 1387. Dia menoleh untuk berkata kepada Konrad, kita tidak hanya melanjutkan, tetapi kita juga harus masuk dengan lebih banyak kekuatan. Bukankah Advent Entertainment Group akan pindah? Baiklah kalau begitu, sebarkan beritanya. Buat semua jenis berita negatif. Saya ingin Advent Entertainment Group menjadi tikus yang dibenci semua orang di Harbor City. Jika reputasi mereka hancur, orang-orang di daratan akan berpikir dua kali sebelum bekerja dengan mereka bahkan jika mereka pindah ke sana. Singkatnya, saya tidak takut membayar harganya. Aku hanya ingin Jasper terluka. Konrad bisa mendengar telinganya berdenging ketika dia mendengar Fabian mengatakan bahwa dia akan menyakiti Jasper bahkan dengan mengorbankan kepentingannya sendiri. Saya mengerti. Aku akan melanjutkannya sekarang. Setelah Konrad pergi, Fabian duduk di sofa dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia menenangkan diri dari kemarahan awalnya dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana Jasper bisa bereaksi begitu cepat? Pada saat ini, Morrison berjalan mendekat. Atticus, aku akan kembali ke Amerika Serikat malam ini. Fabian mengangkat kepalanya dan menatap Morrison dengan cemberut. Tapi kami membutuhkanmu di sini. Morrison berkata datar, kamu akan bisa menangani ini. Aku harus kembali. Di satu sisi, saya perlu melaporkan kembali ke kantor pusat bank investasi. Di sisi lain, saya perlu melihat ayah saya dan berbicara dengannya. Tentang Jasper, tanya Fabian tiba-tiba. Morrison menatap Fabian dengan setengah senyum di wajahnya. Kemudian, dia berkata dengan tenang, Atticus, maukah kamu memberitahu orang tuamu tentang ini? Wajah Fabian jatuh. Secara alami, dia tidak akan mengeluh tentang ini kepada keluarganya. Dia bukan generasi kedua yang tidak berguna itu. Ini adalah masalah pribadi antara dia dan Jasper. Jika dia kembali dan meminta bantuan, itu tidak akan berbeda dengan mengakui kekalahan. Atticus. Morrison menepuk bahu Fabian dan berkata, dari sudut pandang ayahku, Jasper adalah pemuda yang cukup menarik yang bisa melatih keterampilanku dengannya. Itu saja, saya pikir keluarga Anda juga merasakan hal yang sama. Setelah Morrison mengatakan itu, dia memperhatikan Fabian tetap diam,
Jadi dia mengubah topik pembicaraan, namun, saya akan tetap memberitahu Anda kapanpun saya mau. Aku juga tidak ingin meminta bantuan ayahku sekarang. Saya pikir itu tidak berbeda dengan mengakui kekalahan kepada Jasper. Aku terlalu impulsif, kata Fabian datar. Sebagai orang yang dihormati oleh semua generasi pertama di Harbor City, Fabian kuat dengan caranya sendiri. Dia menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya dengan cepat dan mengakui kesalahannya dengan murah hati. Namun, aku bisa memberimu nasihat. Morrison menyipitkan matanya sedikit dan menyembunyikan kilatan kejam di matanya. Anda belum memanfaatkan keuntungan yang Anda miliki di Harbor City. Kita sudah tahu bahwa tidak ada gunanya melawan seseorang seperti Jasper dari sudut pandang bisnis. Paling tidak, kami tahu ini kurang ideal. Mengapa kamu tidak menggunakan semua koneksi dan kekuatanmu untuk memaksa bisnis Jasper di Harbor City ditutup? Fabian mengangkat alisnya ketika mendengar itu. Dia adalah pria yang sangat cerdas. Jika tidak, dia tidak akan bisa menyerang karakter tangguh seperti Kaiden saat itu. Karena itu, ketika Morrison mengingatkannya akan hal ini sekarang, dia langsung mengerti. Maksud Anda, Atticus, kau tahu maksudku. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Sial, aku harus disiksa dengan berjam-jam di udara dan jet lag sialan itu. Saya selalu merasa sangat buruk selama beberapa hari setelahnya. Saya berharap lain kali kita bertemu itu adalah di pesta perayaan. Setelah Morrison pergi, Fabian duduk di kamarnya untuk waktu yang sangat lama. Menjelang tengah malam, dia sudah melakukan banyak panggilan. Halo, Tuan Ryder Lawrence, kami agen dari Biro Kejahatan Komersial. Kami menerima laporan dan kami juga memiliki bukti nyata yang membuktikan bahwa perusahaan Anda telah melakukan penipuan bisnis besar. Selanjutnya, Anda terlibat dalam penggelapan pajak. Karena itu, kami harus menyita perusahaan Anda sekarang dan mengambil komputer Anda untuk diselidiki. Silakan bekerja sama dengan kami. Ryder menatap marah pada pria berjas dengan ekspresi serius di wajah mereka. Dia berkata dengan dingin, biarkan saya melihat surat perintah Anda. Agen yang barusan berbicara mengeluarkan dokumen itu segera sebelum menyerahkannya kepada Ryder. Ryder meliriknya dan dia langsung tahu bahwa dokumen ini asli. Strategi yang bagus. Ryder melemparkan dokumen itu kembali ke agen setelah tertawa dingin. Bapak, Ryder Lawrence, tolong bangun. Kami harus mengambil komputer Anda juga, kata agen itu dengan tegas sesuai aturan. Ryder bangkit tanpa ekspresi dan tidak berusaha menghentikan mereka. Dia tahu agen-agen ini hanya menjalankan perintah. Atau mungkin, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya. Tidak ada artinya berbicara dengan orang-orang ini. Namun, Ryder dikejutkan oleh kekuatan Fabian di Harbor City. Fabian mampu membuat begitu banyak bukti palsu untuk membuatnya seolah-olah dia telah melakukan kejahatan. Fabian bahkan mampu membuat pejabat pemerintah mengatakan sesuatu yang memberatkan seperti bukti nyata. Tampaknya ada beberapa apel buruk di Advent Entertainment Group, dan ini adalah serangan simultan dari dalam dan luar perusahaan. Ketika agen itu melihat Ryder bekerja sama, dia menghela nafas lega. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan meminta bawahannya untuk membongkar CPU dari komputer Ryder. Setelah ini, agen meraih CPU dan segera pergi. Ketika Ryder keluar dari kantornya, dia melihat bahwa seluruh perusahaan berantakan, karyawan telah dipaksa ke satu sisi dan agen dari Biro Kejahatan Komersial ada di mana-mana. Beberapa dari mereka membongkar komputer sementara beberapa dari mereka menanyai karyawan. Ketika Ryder melihat ini, sudut matanya berkedut. Dia memanggil seorang manajer dan mengatakan kepadanya, beritahu semua orang untuk bekerja sama dengan agen dan tolong percayai perusahaan. Perusahaan tidak pernah melakukan sesuatu yang ilegal. Klaim tanpa dasar ini hanyalah tipuan yang tidak bisa dibawa ke pengadilan. Masalah ini akan selesai dengan sendirinya setelah beberapa hari. Manajer itu mengangguk seperti anak ayam yang makan biji-bijian dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi.
Setelah itu, dia dengan cepat pergi untuk menyebarkan pesan. Segera, Jasper mendengar tentang insiden itu. Dia menutup telepon setelah dia berkata oke. Ryder mengerti apa yang dia maksud, dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Setelah menutup telepon, Jasper menoleh dan berbicara dengan Jake, yang sedang melakukan panggilan video dengannya. Buka semua saham berat Fabian. Juga, ambil 500 juta dolar AS. Saya akan menukarnya sendiri. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.